muncul materi yang ini belum ya, terkait dengan apa namanya, oh, sistem seperti ini ya, misal saya tulis seperti ini, jadi ini uh, input, kemudian ini proses, kemudian di sini adalah output. Sudah mengenal blok seperti ini belum? Blok diagram sudah, Pak. Sudah ya, berarti sudah dikenalkan full, zero, dan respon sistem. Sudah berarti ini. Yang ini udah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah. Jadi full, zero, dan respon sistem. Halo? Sudah belum? Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah juga. Oke. Kira-kira full itu apa? Kalau memang sudah. Jadi kan respon sistem itu apa coba? Respon sistem ini apa? Penjumlahan dari hasil respon natural ditambah dengan respon paksaan. Itu kan ya? Nah, respon natural itu kan berasal dari karakter internal sistemnya itu sendiri. Kalau paksaan berarti karena kita berikan input. Nah, kalau dalam matematik ya, respon natural itu eh, ya dari sistem itu solusinya itu solusi homogen ya. Ini kita mengulang sebentar aja ya, solusi homogen. Dan untuk paksaan, respon paksaan itu solusi eh, parsial ya. Nah, dua ini full dan zero itu eh, menggambarkan sorry, memberikan gambaran eh, kualitatif kualitatif terhadap eh, respon sistemnya. Jadi ada pole, zero, respon sistem ya. Nah, pada saat Anda berarti sudah mempelajari Laplace ya. Kemudian Anda buat blok diagramnya yang kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini. Maka untuk fungsi alih yang ada di dalam bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya. CS per RS gitu. Gitu kan. Nah, pole, nah, pole sendiri ya, ini mengulang sedikit ya. Pole
itu nilai dari variabel ya, transformasi Laplace, dan dia merupakan akar ya dari numerator ya, akar dari numerator. Sedangkan kalau zero dia denumeratornya. Jadi ini numerator yang di sini denumerator. Jadi kalau kita gambarkan bidang S ya, kan ini semuanya S ya, semuanya S, cuman beda tempatnya aja. Nah, apa namanya? Kira-kira seperti ini ya. Ini bilangan real, sedangkan di sini adalah imajiner. Kita punya bidang ya, kita punya bidang, punya titik ya di dalam suatu koordinat untuk bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, sebut saja ini bilangan kompleks lah ya. Kira-kira seperti ini. Oke, ini alfa, ini beta i. Nah, ini akar kompleks. Atau bisa kita tuliskan, misal ini panjangnya R, berarti R sama dengan alfa ditambah beta i. Ini komponen bilangan realnya, sedangkan yang ini imajiner. Pol zero itu berarti kalau semisal kita GS ya, fungsi alihnya, jadi bisa kita tuliskan untuk CS ini RS. Nah, di sini akar polnya ada di bawah, akar-akar polnya, akar-akar pol. Nah, di sini akar-akar zero. Tapi semuanya S. Jadi kalau semisal kita berikan contoh ya, dari contoh, ini mengulang aja sih sebenarnya, cuma sebentar aja tapi. GS, misal kita punya sistemnya seperti ini, fungsi alihnya. S plus 2, S plus 1. Berarti kalau kita gambarkan dalam bentuk blok diagram, ya, kalau apa namanya, kita kira-kira sistemnya seperti ini lagi GS-nya, gitu. GS-nya seperti ini. Tapi kita pengen ubah yang bentuk lain. Jadi contoh ya, ini berarti S-nya di sini perwakilan dari zero, yang di sini adalah pol. Jadi polnya S min 1, zeronya S min 2. Nah, kalau apa namanya, kita punya kasus lagi ya, dalam bentuk blok diagram, ini GS, ini sistemnya, proses sistemnya kira-kira seperti ini, RS dan GS, GS. Misal RS-nya itu kita berikan inputan step
step itu berarti 1/s ya, dimasukkan ke sini. GS-nya kira-kira prosesnya S+2, S+5. Kalau melihat secara fungsi alih ya, bisa kita gambarkan untuk eh, akar full dan akar zeronya di koordinat kompleks ya, tapi min 5, sorry, maaf, min 2 kita berikan tanda karena ini eh, zero ya, tandanya itu bundar ya, atau lingkaran. Sedangkan full kita gambarkan dalam bentuk silang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti min 2, min 5. Ini secara sistemnya kira-kira seperti ini. Ini bidang imajiner, ini bidang real. Nah, berarti luarannya seperti apa? Kira-kira luarannya seperti apa nanti? Kalau misal kita berikan inputan step, berarti eh, per S, ya, maaf, kita anu dulu ya, susun dulu ya. Tadi kan eh, yang ingin ditanyakan CS-nya, itu kan hasil dari GS dikalikan RS. Berarti S+2, S+1 dikalikan dengan seper S. Gitu. Maka bisa kita peroleh ya untuk persamaan Laplace-nya nanti ya, yaitu menjadi S, ini S, biar lebih sederhana gimana ya? S, ada ide untuk menyelesaikan transformasi Laplace-nya supaya lebih mudah? Halo, halo, kira-kira gimana? Ya, kita susun dulu ya untuk lebih mempermudah ya, berarti kalau kita selesaikan jadi contoh ya, contoh per S dikalikan S+2. Berarti kan ini kan nggak bisa ya, kita harus menyelesaikan kan, karena nggak ada kan untuk penyelesaiannya. Maka kita, karena ini dua ya, ini dua, berarti supaya dia
bisa diselesaikan, berarti sebenarnya menggunakan itu ya, eh, A yang kemarin ya, ditambah B, ya enggak? Yang sebelumnya. Masih ingat nggak? Di bab berapa? Bab berapa itu? Bab 2 ya, dari di bab, bab 2 yang di case pertama. Case yang pertama, jadi kalau eh, kita mau menyelesaikan kan dengan satu S plus 2 kan gitu kan ya. Nah, berarti kita punya eh, A ini S ditambah apa namanya B eh, S plus 2. Kemudian kita selesaikan ya, demikian rupa sehingga A itu berarti berapa hasilnya? Berapa hasilnya? A, halo, cek. Kira-kira hasilnya berapa? Ini udah kan? Kemarin kan? Kalau ini kan berarti sub per S. Sorry, gini. S plus 2 S plus satu kan gitu kan ya. Kemudian kan diselesaikannya S plus 2 S plus satu, gitu kan. Eh, kita mau menyelesaikan dulu ya. Itu kan menjadi, bukan menjadi sih. Kita misalkan dulu untuk transformasi baliknya, berarti A per S ditambah B S plus satu. Nah, kalau semisal yang ini dulu ya, contoh untuk A per S ditambah B per S plus 2. Maka kalau ingin kita selesaikan, berarti kalau kita mau mencari A1, berarti S itu sama dengan 0, berarti 1 S plus 2. Maaf, ininya dihilangkan. Berarti A-nya sama dengan setengah. Gitu kan ya? Iya kan?
Halo, halo, ya nggak? Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Ya. Jadi nilainya berapa tadi? Setengah ya. Nah, kalau yang B berarti, kalau yang B berarti gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau yang B, kalau yang B kan min 2, ya kan ya? Min 2. Berarti 1 S, S min 2 berarti setengah. Berarti bisa kita tuliskan, ini saya hapus saja ya. Bisa kita tulis, saya tuliskan ulang setengah eh, per S ditambah min setengah S plus 2. Kan gitu kan? Ya kan? Berarti penyelesaiannya menjadi setengah min setengah E min 2T. Kan gitu kan? Ini udah dapat kismat semua ya. Harusnya sih tuntas ya. Harusnya tidak perlu diulang sebenarnya kayak gini. Ya cuman apa namanya ya selingan aja lah ya sambil nge-refresh gitu. Kalau semisal oh tadi 5 ding. Maaf, 5. Yang ini 5. 5. Nah, 5 berarti gimana? Jadi A sama dengan ini udah belum sih oleh Bu Lina? Dan saya nulis lagi ini. Sudah ya? Halo? Sudah belum oleh Bu Lina? Halo, sudah atau belum? Belum sepertinya, Pak. Belum ya? Berarti S. Tapi ini fungsi Laplace tahu ya untuk penyelesaiannya ya. Transformasi baliknya. Berarti eh, bisa kita tuliskan S plus berapa? 2 S plus 5. S-nya menuju 0. Berarti 2 per 5 untuk yang A. Untuk yang B berarti S plus 2 S kemudian S menuju min 5. Ya, min 5. Berarti min 5 min 3 berarti 3 per 5. Maka bisa kita tuliskan 2 per 5 S ditambah B, kok B, 3 per 5 S plus 5. Itu untuk CS-nya atau outputnya. Nah, outputnya berarti kira-kira seperti ini transformasinya. Jadi kalau di ini kan domain frekuensi, ini domain waktu. 2 per 5 ditambah 3 per 5 ini ya. Kira-kira seperti ini.
Nah, ini yang di depan itu adalah respon paksaan. Saya warnai dulu ya. Saya warnai. Ini respon paksaan. Sedangkan yang ini adalah respon natural. Sampai di sini paham ya? Ini adalah respon natural. Nah, hubungan ya antara ketiga tadi ya, sifat full dan sifat zero dan respon sistem, kalau full itu berarti masukan ya, yang akan menghasilkan respon paksaan. Kemudian untuk apa namanya, full itu berasal dari fungsi alih atau fungsi transfer atau transfer function dari sistem menghasilkan bentuk respon natural. Kemudian apa namanya, oh maaf maaf, salah, ini kotaknya kurang ini ya, harusnya seperti ini. Nah gini, ini baru betul. Oke, nah hubungannya itu tadi, pull itu menghasilkan bentuk respon paksaan. Nah, kalau semisal itu berasal dari, jadi gini, pull ya, tadi pull, saya ringkas saja lah. Pull, kalau itu asalnya dari input, maka dia menghasilkan respon paksaan. Tapi kalau pull itu berasal dari eh, fungsi alih itu GS ya, GS. Kalau yang ini apa namanya tadi, RS ya, kira-kira seperti inilah. Asalnya pull, nah itu menghasilkan respon natural. Jadi dua ya. Nah, pull pada sumbu real itu menghasilkan respon eksponensial dalam bentuk seperti ini. Itu kalau pole-nya ada di sumbu real atau ya sumbu real lah pokoknya. Nah, semakin letak pole itu ke kiri, ya, jadi semakin negatif, ke real negatif, maka respon transiennya itu meluruh ke harga nol. Jadi menuju ke harga nol. Jadi kalau semisal ini saya punya grafik tadi, nilai pole-nya itu semakin ke kiri, semakin negatif, maka eh, semakin cepat respon transiennya meluruh ke harga nol. Kan berarti kan E-nya kan makin besar ya ininya. Jadi makin lama makin cepat. Nah, zero dan pole sendiri, jadi zero dan pole itu membangkitkan amplitudo ya, membangkitkan amplitudo. Baik untuk respon paksaan maupun respon natural. Ya. Nah, sistem
respon sistem itu ada yang namanya sistem orde 1 dan ada juga orde banyak. Tapi kita orde 1 dulu. Orde 1 berarti tanpa zero. Jadi tanpa zero. Kalau tanpa zero berarti apa? Konstanta di pembilangnya. Jadi kalau kita buat RS, GS, CS, nah GS-nya sendiri itu isinya adalah konstanta S plus konstanta. Kira-kira seperti ini. Ini adalah sistem orde 1. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Jadi sistem orde 1. Nah, kalau semisal sistem orde 1 ini kita masukkan inputan step, maka kita akan mendapatkan grafik seperti yang ada di buku ya. Jadi kalau misal Anda punya buku, kira-kira seperti ini. Kira-kira aja. Ini waktu, ini adalah outputnya. Nah, itu bisa kita, kan step kan nilainya kan 1 ya. Ini 1. Jadi sinyalnya pertamanya nggak ada, diberikan tahu-tahu 1 langsung naik ke atas. Ini. Jadi awalnya gini ya. Ini sistem jalan, tahu-tahu di detik ini diberikan inputan step langsung nilainya 1. Grafiknya langsung naik kan, tapi nggak langsung naik. Gimana ya? Naik, tapi tidak langsung menuju ke nilai 1. Jadi dia perlahan-lahan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gini. Jadi ada prosesnya. Ada proses. Nah, kadang mencapai, kadang tidak. Kan gitu. Tapi kita kesampaikan itu dulu. Ini kan targetnya kan 1 ya. Targetnya 1. Nah, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai ya 63% dari nilai akhirnya kan 1. Jadi kan di sini ini waktu namanya time bahasa Inggris ya, time constant. Waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilainya itu sekitar 63% dari nilai akhir. Berarti sudah naik 63% dari nilai akhir. Itu namanya konstanta waktu, time constant. Ya, time constant. Nah, konstanta waktu itu menggambarkan apa? Kalau di sistem orde 1 diberikan perasaan step, yaitu menggambarkan kecepatan respon untuk mengikuti inputannya atau paksaannya yang berupa step. Jadi seperti S ya. Nah, konstanta waktu nanti itu dievaluasi dengan menggunakan plot hole ya, pada bidang S. Bidang S itu ini ya, ini bidang S. Bidang S. Jadi kalau semakin infonya itu jauh sebelah kiri, ya, sebelah kiri sini imajiner ya, maka semakin cepat respon transiennya. Kemudian ada dari konstanta waktu atau time constant yang satunya adalah rise time. Nah, rise time itu adalah waktu yang diperlukan dari
nilai ya 0,1 sampai sorry dari 0,1 sampai 0,9. Jadi ini adalah waktu yang diperlukan dari 0,1 sampai 0,9. Itu namanya rise time atau waktu naiknya. Kemudian ada setting time. Setting time itu di sini ya, agak berbatasan di sini atau 98% di sini 98%. Nah ini namanya waktu setting time atau biasa kita tuliskan TS. Jadi ada TC, TS dan TR ya. Nah, untuk sistem satu biasanya uji step umum, uji step dan kadang apa namanya fungsi alih sistemnya itu tidak didapatkan dengan cara itu ya, cara analitik. Kemudian yang kita berlanjut ke sistem order 2. Jadi respon sistem untuk order 2. Ini order 1, ini order 2. Kalau order 2 berarti kira-kira bentuk blok diagramnya GS sama ya. Ini GS, ini RS, maka GS-nya sistem mode 2 berarti AS kuadrat AS ditambah B, kira-kira seperti itu. Tapi tidak harus sama. Tapi yang penting menunjukkan bahwa ini pangkat 1. Ini umumnya secara general. Nah, kalau order 2 jadi variasi responnya lebih banyak, variasi responnya lebih banyak setiap belakang input step ya. Nah, inputan step ini nanti bisa terlihat di sistem itu overjam atau kali-kalian atau underjam atau underjam. Ya. Jadi bisa kalau kita uji menggunakan uji step Microsoft atau SS ya, maka mungkin bisa jadi sisi itu overjam, kemudian critically, kemudian analog, dan kemudian jam berat. Nah, berarti kalau berdasarkan ini ya, berarti dia punya dua pool. Kalau di sini dia punya satu pool. Kalau untuk pada satu dia satu pool. Kalau model berarti dia punya dua pool.
Untuk sistem dengan apa namanya overload dan kira-kira untuk grafiknya menjadi seperti ini. Untuk respon dari sistem hasilnya hasil ya respon hasil berapa kira-kira seperti ini. Nah ini jadi kampanye itu objek dan untuk yang apa namanya under jam ini yang kalau jam itu ya mirip lah bentuknya untuk yang objek yang ini. Nah kalau ada dia ada overshoot jadi ada kelebihan nilai yang ditetapkan pada saat diberikan inputan. Misalnya diberikan pesan 1 dengan size TKP yang dibandingkan lebih 1,2 kira-kira seperti ini. Tapi dia akan lama-lama menurun. Kalau selesai sistemnya itu apa namanya andai tidak berdampak maka sinyalnya akan menjadi seperti ini. Dia tidak akan pernah menilai inputannya atau keadaannya. Kalau bisa diberikan inputan step ya misalnya step 1 ya itu dia akan berhasil di nilai 1. Tidak akan pernah stabil di nilai 1. Jadi sedikit apa namanya ya kira-kira kalau misalkan dan itu ya dalam BPO intinya Anda tarik keluar kemudian menutup kembali karena ada yang cepat ada yang lambat yang tidak kembali gitu. Nah, kalau yang cepat berarti kalau dia terdam sangat terdam dia baliknya lambat ke posisi semula. Kalau dia ada jam dia pintunya agak sedikit lewat ya. Kemudian dia akan kembali lagi pintunya ke posisi semula. Tapi kalau ada berikutnya itu ya tidak kembali ke semula. Tapi dia akan melewati jalan lepasan. Nah, kalau di sistem kedua itu biasanya kedua itu pasti ada yang namanya frekuensi natural. Jadi natural dan rasio kedaman. Kalau di nomor 2 kalau misalnya kita dekati dengan sistem mekanik ya sistem mekanik itu satu contohnya sistem proses masa developer ya. Jadi kira-kira seperti ini masa ini apa namanya bagas kemudian dia bagas itu K ya biasanya sifatnya tersangka bagas kemudian damper itu meredam ini input inputnya ke arah X ya bukan ke arah X sih maksudnya ya input aja gitu sungguh X ya. Kemudian ini outputnya berarti si
apa namanya, si massa ini bergerak, perpindahan posisi dari massanya. Nah, sistem yang model seperti ini, model yang seperti ini itu memiliki penyelesaian S sama dengan F. Ya kan di sini kan ya, sorry, ini kan order 2. Jadi bentuknya itu untuk akarnya kan, misal kalau kita kembali ke pelajaran dasar ya, X kuadrat ditambah 2X, maaf, bukan yang ini maksud saya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Atau eh, kita ubah dulu ya, jadi untuk apa namanya, nah ini tadi kan ini ya, ini saya copy dulu. Salah. Paling nggak muncul, nggak keluar, ya udah lain aja. Yes, malah lepas ya, ininya saya buat lagi aja lah. Ini X, ini Y, ini spring, ini massa, ini temper. Jadi kalau semisal saya tuliskan ini Y, ini X, S, S, maka ini K. Jadi kita tuliskan sistem kode 2 secara umum, jadi F kuadrat ditambah ini M S kuadrat F S ditambah K. Nah ini kan sebagai akar atau yang memiliki akar full. Bentuk ini mirip AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka akarnya atau S itu sama dengan min F dibagi dengan 2M ditambah atau akar F kuadrat 4M kuadrat min K per M. Ini nilai redaman, kemudian di sini ada nilai kos atau pegas. Ini adalah massa. Nah, frekuensi naturalnya itu akar K per M. Sedangkan untuk rasio redamannya itu ini berarti
akar K per M. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau mau diubah untuk nilai PF dan K-nya, maka ini kita ganti ya dengan menggunakan ini. Ini kan tadi apa? Frekuensi natural dari sistem, sedangkan ini adalah rasio redaman. Nah, ini kan ada nilai K, ini ada nilai eh, apa namanya? Kosata redamannya. Di sini kita ubah, kita substitusi ke persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan ya, kita ganti menjadi ds itu omega n kuadrat s kuadrat ditambah 2 eta omega n ditambah omega n kuadrat. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau mau dituliskan akarnya menjadi lebih mudah ya. Ini omega n ditambah atau plus minus omega n, lupa saya. Bentar. Oh, ini salah ya. Harusnya gini ya. Min 1. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, untuk rasio redaman dari tiap-tiap hasil tadi ya, itu kan berbeda-beda ya untuk eh, respon step yang kita berikan pada sistem order 2, rasio redamannya itu kalau dimiliki misal berbeda-beda, maka step responnya pun juga akan mengikuti ya. Misal kalau step responnya itu ternyata hasilnya adalah undamped. Kalau undamped berarti rasio redamannya adalah 0. Adalah 0. Undamped itu kita punya sistem kira-kira jadinya osilasi. Jadinya osilasi. Nah, kalau rasio redamannya itu dia agak sedikit lewat tapi dia kembali lagi ya kira-kira seperti ini atau kita katakan sebagai underdamp. Nah, tapi ini lama-lama ya akan menuju ke nilai paksaannya. Maka nilai etanya itu antara 1 dan 0. Ini rasio redamannya. Kalau semisal kita bisa tambah lagi, semisal dia critically ya, maka jadi seperti ini. Critical itu gini ya. Salah. Nah, tapi kalau critical itu berarti nilainya sama dengan 1. Tapi kalau untuk overdamp maka dia gini. Sangat ya gitulah. Nah, gitu. Critically kan dia apa ya namanya ya? Dia malah lebih tepatnya gini. Agak lama gitu, lama. Pokoknya lama pokoknya. Nah, dah. Ini critically banget ini. Hampir kayak order 1 step responnya. Jadi ini nilai tanya lebih besar dari 1 karena rasio damanya itu tinggi. Nah, kalau di dalam apa namanya bidang S ya atau bidang imajiner, koordinat imajiner atau koordinat kompleks ya, koordinat kompleks saya ralat. Nah, itu polnya tempatnya di mana? Kalau ini yang apa namanya undamped
ya tidak teredam itu di sini. Kalau semisal dia atau di sumbu imajinernya. Nah, kalau semisal dia under dam itu dia di sini. Ya. Jadi ini real, ini imajiner ya. Real, imajiner. Nah, kalau yang critically dam itu dia numpuk. Nah, di sini akar kembar. Ya. Critically dam itu akar kembar. Nah, kalau semisal dia apa namanya overdam, maka kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya over, critically, kemudian under, ini undam. Ya dam semua aja lah gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti ini udah diterangin ya sama Bu Lina? Belum? Udah atau belum? Belum, Pak. Ya, belum ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih sanggup kan? Belum muntah kan? Atau apa gitu? Masih sanggup, Pak. Masih sanggup ya? Oke ya. Jadi, karena sudah azan belum? Belum azan ya di sana ya? Belum, Pak. Ya, nanti kalau di sana sudah azan ya beritahu saya. Oke, eh, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk respon sistem order 2 dengan inputan apa namanya step ya, step. Nah itu apa namanya tadi sama sifatnya. Ya contoh salah satu contohnya ya. Eh, Waduh, bentar ya, perut saya keras ini. Oke, memiliki karakter-karakter ya respon terhadap waktunya. Maksudnya apa? Jadi kalau semisal contoh di sistem apa namanya yang ode 2 underdam. Ini salah satu aja saya berikan contoh ya underdam. Underdam itu kan gini ya, agak lebih kompleks ya gini lah. Kalau yang ini kan jelas ya, ini apa ini oscilasi. Kalau yang ini ya ya sama hampir mirip dengan ode 1 ya. Nah, tapi kalau yang ini kan agak unik ya untuk yang underdam. Nah, underdam itu kita punya istilah yang namanya kalau kita berikan nilainya itu 1 ya, kan step kan 1. Dia tuh gini. Nah, lewat dulu. Terus dia akan menuju nilai 1 gitu. Nah, jadi si outputnya ini kan C ya, CS ya, CT kali ini. Maka dia punya di sini adalah C max, gitu kan. Padahal step itu maksimalnya 1 faktaannya, tapi ini kelewat. Nah, untuk yang kelewat ini, daerah lewatan ini yang terlewat itu namanya overshoot atau waktu apa ya? Bukan waktu sih, tapi dia eh, melewati dari nilai keadaan akhirnya. Nah, itu dalam persen biasanya. Biasanya dalam persen. Atau kita nyebut sebagai persen overshoot. Atau kita tuliskan menjadi seperti ini, persen
overshoot. Kemudian waktu puncak itu waktu yang dibutuhkan sistem mencapai puncak maksimum pertama. Nah, ya, maksimum pertama itu kan ini, ya kan? Nah, ini ada puncak, puncak, puncak. Ini puncak juga, tapi bukan maksimum yang pertama. Yang pertama kan ini. Nah, ini adalah TP kalau di sini ya. Nah, di sini titiknya ini kan T. Nah, ini TP namanya. Itu puncak. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai eh, puncak pertama dari responnya. Nah, settling time-nya gimana? Settling time itu waktu yang dibutuhkan sama seperti tadi. Berapa? 2%, berarti 90% apa namanya waktu yang dibutuhkan untuk sekitar 2% ya. 2% itu bisa atas bawah ya sebenarnya. Eh, dari nilai akhirnya. Nilai akhirnya. Nah, untuk waktu puncak sendiri itu biasanya kita hitung dengan pi per eh, apa tadi? Hmm, Omega n akar satu ini ya. Ini kalau pengen dihitung waktunya, terus besarnya berapa. Sedangkan untuk persen overshootnya itu bisa kita hitung dengan E strip eta pi eh, ini saya hapus ya, saya perbesar dulu. Nah, pi eta bagi akar satu eta ini. Kemudian untuk TS TS itu TS sama dengan 4 eta omega n. Ini kalau benar-benar mencari nilai keseluruhannya ya, seperti ini. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi ada settling time, ada rise, apa namanya, peak time, dan persen overshoot. Ini yang uh, bisa kita peroleh pada sistem berorder 2 dengan inputan step ya, atau kita berikan nilai 1. Nah, kalau semisal saya punya apa namanya kasus ya, ini bidang S ya, atau koordinat kompleksnya ya, bilangan kompleksnya, ini bilangan real, ini bilangan imajiner. Saya punya X pol ya, namanya pol, 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 pol. Nah, pol ini ke arah atas, ini polnya ke arah bawah. Kebetulan kan underjam kan punya 2 akar ya. Misal ini 1, 1, 2, 2, 3, 3 kan gitu kan ya. Apa yang terjadi kalau saya semakin ke atas nilai apa namanya? Misal nilai apa namanya? Realnya tetap, tapi imajiner makin lama makin tambah.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu mencapai puncak pertama ya, atau peak time-nya itu akan semakin lama ya, akan semakin lama. Jadi kalau misal saya gambarkan ya, saya gambarkan itu, kok semakin lama, semakin cepat ya. Jadi kalau misal saya gambarkan grafiknya seperti ini. Ini untuk yang ketiga, ini untuk yang kedua, kok kayak gini tuh. Oke. Ya intinya puncaknya lah, sorry. Misal ini yang pertama, set gitu. Nah kemudian ini yang kedua, nah ini yang ketiga. Nah kan puncaknya beda ini. Ini yang ketiga, ini dua, ini satu. Jadi waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai ya, mencapai dari yang maksimum pertama itu akan semakin cepat kalau untuk kalau misal dia semakin nilai imajinasi semakin besar. Kalau makin kecil ya dia puncak pertamanya makin jauh. Nah, kalau semisal nilai imajinasinya tetap, nilai imajinasinya tetap, tapi untuk nilai bilangan realnya berubah ya, semakin negatif. Kira-kira seperti ini. Maka bisa dipastikan waktu TP-nya itu sama. Waktu TP-nya sama. Puncaknya sama. Nah, kalau semisal saya punya satu lagi, kira-kira seperti ini grafiknya. Ini real, ini imajiner. Nah, dia agak nyerong ya, nah, kayak gini. Sinilah. Apa yang terjadi? Persen overshoot-nya itu akan sama. Jadi persen overshoot-nya itu akan sama. Ya, jadi dia memiliki persen overshoot yang sama. Gitu ya. Di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk materi dari blok diagram sudah belum? Yang ini apa namanya? Misal titik penjumlahan, titik cabang itu sudah belum? Halo? Sudah belum? Belum, Pak. Wih, belum juga. Ya sudah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tadi kan kita mulai agak telat kan. Harusnya 10.20 saya masuk di 10, maksudnya mulai ya, benar-benar mulai itu 10.40 ya. Ya nanti supaya enggak apa namanya? Ya kita
tuntaskan sedikit lagi ya. Jadi sifat dari blok diagram ya. Jadi kalau semisal ini inputan kan nggak harus satu kan, inputan itu kan bisa banyak benarnya. Atau kita berikan titik percabangan, titik pertemuan lah, pertemuan seperti itu. Kalau saya punya gambar seperti ini R1, RS1, ini R, sorry, R, ya misalnya R1, ini R2, ini S, bukan T ya. Ini kemudian R3S, nah, kemudian CS-nya berapa? CS itu adalah penjumlahan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu contoh ya, contoh. Semisal kita punya kayak gini, dua sistem G1 gitu aja lah, lebih mudah G1, G2, ini CS, ya C aja lah, nggak bikin ribet. Nah, C, di sini ada E, berarti ya ini bisa E, bisa R, terserah, bebas. Jadi kalau misal kita mau menyelesaikan untuk lebih sederhana ya, E diproses jadinya M diproses jadinya C. Ini input, ini output pertama itu menjadi input yang kedua, terus kemudian menjadi output yang kedua. Kalau ini saya sederhanakan menjadi E ya, kemudian G1 dikalikan G2 ya. Jadi fungsi alih yang pertama dikalikan fungsi alih kedua untuk menyederhanakan blok diagram. Kemudian C. Berarti apa? Berarti kalau semisal kita apa namanya kita mau selesaikan ya persamaannya secara apa namanya kita berjenjang ya. Misal oke, ini pertama kita punya seperti ini. Nah, ini ada blok diagram, ini R, ya, ini R, ini kebetulan kita menggunakan close loop. Nah, ini adalah yang ini ya. Tapi udah saya ringkas ya. Awalnya seperti ini. Jadi G1, G2, kemudian ini C, kemudian ada feedback nilainya. Maaf, salah. Nah, ini ada feedback, ini B, B. Atau ini R, ini ada masukan, ini dari feedback, ini dari input paksaan, menghasilkan nilai E masuk ke dalam sistem atau fungsi alih keluar M masuk ke dalam sistem keluarnya C kemudian dilaporkan, ada feedback, hanya diproses, kemudian muncul B. Maka bisa kita selesaikan ya. Yang ini kita sederhanakan menjadi yang di atas ini, sehingga untuk penyelesaiannya, kalau dalam fungsi apa namanya atau ekivalennya lah, kita mencari ekivalennya kan ini kan R ditambah B hasilnya kan ini kan ya. Ya berarti C itu sama dengan G1 G apa tadi berapa tadi? 2 itu dikalikan dengan E kan gitu kan ya. Kan ingat nggak ya?
ini kan input, ini proses, ini output. Akhirnya kan saya tulisnya bisa seperti ini, ya kan? Nah, terus substitusi, ya substitusi untuk yang apa namanya? Ini, yang di sini prosesnya saya ganti merah. Itu kan itu sama dengan R plus sorry, bukan plus tapi min. Kenapa? Karena dia itu kan feedback ya. Ini kan feedback. Ini plus. Feedback itu minus. Nah, atau pengurang. Kalau misal ada nilai yang berlebih, jadi misal nilai yang input pakai 1 keluarnya 2, berarti kan harus dikurangi kan gitu. Makanya minus. Atau ditambahkan. Ya pokoknya feedback itu pasti minus. Karena kembali kan dia posisinya. Nah, kemudian untuk B sendiri itu E sama dengan R, B-nya itu kan C kalikan H. C, H, kan gitu kan ya. Maka bisa kita substitusi ya. Kita substitusi menjadi persamaan baru. Sorry, biru aja dulu. C sama dengan G1, G2, E. E-nya saya ganti dengan merah. R, C, H, itu ya, sama aja. Kemudian di sini ada C, di sini ada C. Kita satukan C-nya. Berarti C sama dengan G1, G2, R min G1, G2, C, H. Oke, C-nya ini kita jadikan 1. Ya, kita jadikan, ya kita gabungkan lah ya. Kita gabungkan supaya dia menjadi 1 ya. Atau kita buat fungsinya menjadi seperti ini. Ini kan C ada R. Kita kan butuhnya C sama R. Nah, fungsi alihnya kan G itu kan ini ekivalensi ya. G sama dengan C per R. Nah, gimana caranya C per R ini disusunnya kayak gini gitu. Maka kita pindah ruas untuk yang ini ya. C ditambah G1, G2, CH sama dengan G1, G2, R. Sehingga bisa kita selesaikan menjadi ini. C dalam kurung 1 G ditambah G1, G2, H sama dengan G1, G2, R, maka C, R atau kita sebut sebagai G, ekivalensi, GEK, itu G1, G2, R, 1 plus G1, G2, H. Kira-kira seperti ini. Untuk kasus seperti ini. Jadi bisa kita sederhanakan untuk prosesnya menjadi gini. Sistemnya R
ini G1, G2, R dibagi 1, G1, G2, H. Isinya ini ya prosesnya. Kemudian ini C. Sorry. Ini C. Ini masih S, ini masih S. Ini adalah ekivalensi dari bentuk ini. Nah, nanti kalau semisal aplikasinya gimana? Nah, misal ini apa namanya? Suhu ya. Bukan suhu ya, tapi apa namanya? Jadi misal diberikan ya inputan 100 derajat Celcius. Kos. Nah, derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini kita perintahkan masuk ke dalam sistem, diproses pakai pemanas. Pakai pemanas ya, heater lah ya, heaternya satu meningkatkan sampai 50, dari 50 menjadi 100, tapi kenyataannya tidak 100. Kenyataannya bukan kenyataannya, hasilnya itu 110. Dia lapor ke bawah, diproses lagi. Wah, ini salah ini gitu kan. Salah ini. Akhirnya dia menghasilkan nilai ya untuk pengurangnya, ayo diturunkan nilainya berarti min 10. Nah, si Furnace kerja lagi kayak gitu. Ya, si Furnace kerja lagi. Begitu seterusnya. Makanya pada saat Anda apa namanya punya heater ya, punya pemanas heater atau apa artian, misalnya Anda pernah ke hotel atau pernah menginap bersama keluarga, misal aja ya, atau di penginapan lah, nggak perlu di hotel, penginapan lah. Itu kan kadang disediakan heater atau di tempat conference ya, mungkin bagi yang pernah ikut conference itu kan ada heater gitu. Nah, heaternya itu sebenarnya pada saat Anda berikan inputan masukan atau berikan tegangan supaya arus atau berikan daya, heater itu menyala dan dia sudah diset untuk suhunya itu menjadi 100 derajat Celcius. Tapi kenyataannya pada saat itu dihidupkan ya, atau dispenser lah lebih tepat, dispenser dihidupkan kan kita butuh panas. Tapi kan kita set 100 ya. Tapi itu sebenarnya tidak 100, tapi 100 kemudian di detik selanjutnya atau di menit selanjutnya dia ternyata 110. Kemudian ada suara, misal kalau Anda mendengarkan tuh, oh suaranya yang pemanasnya jadi mati gitu. Nah, itu tidak diberikan daya. Nah, sampai yang pembacaan termokopelnya, oh ini ternyata udah turun menjadi 90. Nah, dia hidup lagi, naikin lagi jadi 110, turun lagi 90, 110, kemudian turun lagi 90. Nah, dayanya kan hidup mati, hidup mati. Jadi kayak apa namanya? 01, 01 berikan daya, matikan daya, berikan daya, matikan daya. Nah, proses ini kan kalau misal di listrik itu kan boros efisiensinya. Ya, berulang-ulang terus kan. Jadi ngangkat ngangkat apa namanya? Mengangkat eh, daya yang diberikan ke dalam sistem ya. Targetnya sih memang 100 atau inputannya 100. Tapi kan kenyataannya kan yang berjalan di sistem itu 110, 90, 110, 90, hidup lagi pemanasnya, itu terus. Jadi suhunya itu di rentang antara 90 dan 100 sebenarnya untuk air yang ada di dalam heater atau dispenser atau pemanas dispenser, kira-kira seperti itu. Ini contohnya ya kayak gini lah untuk blok diagram. Nah, untuk blok diagram yang lain gimana? Ya nanti ya kasusnya beda lagi gitu. Itu ya, mungkin ada pertanyaan dari saya atau malah semakin rumit ya, semakin rumit. Betul, Sebenarnya Pak. kalau semakin rumit ya, ya nanti sambil berjalan di apa namanya, coba untuk
pelatihannya dicoba untuk apa namanya, eh, ya istilahnya dicoba semuanya lah ya, supaya biar paham ya. Jadi kalau misalnya tidak di sini ya kan banyak ya untuk di apa namanya, terutama di bukunya di referensi yaitu di Normanis ya, itu sering-sering baca aja di situ. Ini kan sebenarnya ringkasan ya, cuma ringkasan. Ya kalau misal ingin langsung praktek, ya sebenarnya sambil belajar ini, sambil belajar terkait dengan lab view atau MATLAB. Nah itu di bukunya itu udah ada kan, udah di share ya kalau nggak salah, terkait Normanis edisi ketujuh tapi ya, Normanis edisi ketujuh, itu di situ sudah ada terkait, mungkin bisa saya tampilkan ya, bisa saya tampilkan. Ada yang sudah pernah menggunakan LabVIEW? Belum pernah ya? Ya nanti diketik aja LabVIEW gitu. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Bentar ya. Nah ini, maaf. Sini, sini, sini. Nah ini LabVIEW ya. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Ya. Ya, jadi LabVIEW ini bisa Anda install, bisa Anda peroleh di apa namanya, di internet ya. Jadi di situ bisa Anda gunakan ya. Kalau saya kirimkan untuk hmm, apa namanya, linknya ya. Nah ini tampilannya kira-kira seperti ini. Nah itu silahkan Anda apa namanya, explore ya. Anda explore ya dulu-duluan aja, maksudnya sambil belajar, sambil ya praktek terkait dengan ini, apa menggunakan LabVIEW dengan, nah ini kendalinya ya, kendalinya buat sederhana dulu, integer, floating, boolean, ya akhirnya kembali lagi ke pemrograman ya, standar itu. Kemudian temperatur atau temperatur apa, grafik temperatur. Nah di sini banyak sih, silakan bisa Anda berkreasi sendiri ya. Nah ini untuk bukunya saya kirimkan linknya, kalau semisal yang terbaru belum. Nah gini, silakan itu bisa di-download ya. Nah ini contohnya apa namanya, terkait dengan eh, pengukuran baterai ya. Jadi ternyata baterainya itu bagus atau buruk gitu.
Nah, itu bisa ditampilkan tampilan seperti ini. Itu ya, bisa ya. Sering-sering aja untuk mampir ke halaman lab view. Di situ salah satu apa namanya user interface dalam mengendalikan sistem yang kita buat. Jadi bisa dikendalikan, bisa kita memonitoring dengan menggunakan lab view. Pak, kalau bisa menggunakan yang lain boleh Pak? Ya boleh-boleh aja. Menggunakan DLP boleh, menggunakan apa namanya Microsoft ya, produknya Microsoft salah, menggunakan ya C-Sharp atau C-Crash, ya, itu juga boleh. Tapi karena buku ini sudah menggunakan apa namanya bawaannya yaitu LabVIEW, ya gunakan aja LabVIEW. Tutorialnya sangat banyak. Jadi di YouTube itu juga cukup apa ya melimpah ya, cukup melimpah terkait dengan tutorialnya. Silahkan bisa di eksekusi ya terkait dengan software LabVIEW ini. Jadi banyak ya LabVIEW, MATLAB. Kalau MATLAB itu ada tandingannya namanya Skylab. Jadi Scilab itu bisa untuk semacam menghitung terkait dengan nanti ya di akhir ya namanya PID proporsional kontrol proporsional controller integrator dan diferensiator. Nah ini tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk control system, analysis, design, dan simulation itu bisa di lab view. Itu ya. Jadi ini sudah bagus dan rata-rata di beberapa perusahaan terkait dengan monitoring dan kendali itu menggunakannya lab view. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Tapi ini sangat-sangat membantu. Nah kalau misal Anda punya apa namanya Arduino ya, misal Anda punya Arduino, kemudian Anda pengen mendesain terkait monitoring, sistem monitoring atau sistem kendali, ya kalau sistem kendali ya buatnya harusnya sistem kendali ya, yang sederhana aja lah dari apa sistemnya menjadi panas, ya tadi yang saya contohkan panas, kemudian pemanasnya tadi diturunkan dengan menggunakan pendingin. Nah, sistem itu terlihat di lab view. Nah, itu yang menjadi apa namanya menjadi poin pentingnya itu sih. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi silakan untuk di apa namanya di apa dibuat ya. Jadi kira-kira tampilannya seperti inilah. Ya buat-buat aja dulu gitu kan. Nanti terkait apa namanya Arduino LabVIEW, kemudian kendali terkait lab untuk belajar-belajar dasar itu silakan Anda coba-coba sendiri. Ini harusnya sudah dibentuk kelompok ya. Jadi ya silakan bermain kalau yang ingin bermain di bidang kendali. Gitu ya, mungkin Arden kalau semisal berminat untuk menjadi apa namanya pionir mengajak teman-temannya untuk kalau nggak salah Arden sama Desmond ya. Kalau yang lain saya kurang tahu. Ya semoga bisa mengajak teman-temannya untuk mencoba-coba terkait LabVIEW. Baik, Pak. Arden udah pernah menggunakan LabVIEW? Belum, Pak. Belum pernah saya coba, Pak. Ya coba-coba aja dulu gitu ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada kesulitan, ya harusnya sih nggak kesulitan ya, tinggal diinstal-install aja kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Ya bisa ke saya, bisa ke Bu Lina. Jadi terlepas dari ini mata kuliah apa kendali, ya kalau ingin mengembangkan terkait dengan apa skill
instrumentasi nanti bisa hubungi saya. Tidak harus mengikuti kuliahnya ya, tapi kita belajar bareng ya. Nanti kalaupun saya memang tidak bisa, nanti saya berikan link terkait apa namanya yang mudah untuk dipahami ya. Ya kalau misal Anda belum ketemu ya mungkin Masnya dalam artian oh ini ternyata yang dari saya tidak cocok ya mungkin bisa dari tempat yang lain. Itu sih. Tapi kalau saran saya ya review aja dulu ya biar menyesuaikan dari mata kuliah. Sebenarnya ada banyak teman ya kita ikuti dulu aja lah, sesuai dengan kebutuhan buku. Ya lab view itu udah cukup lah. Kalau misal di microcontroller berarti bisa Arduino, tapi kalau di sistem kendali harapannya bisa lab view. Sistem instrumentasi bisa menggabungkan keduanya. Harusnya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin ada beberapa materi yang belum apa namanya memahamkan Anda ya atau miss, silahkan mungkin bisa Anda baca sendiri di bukunya atau misal bisa mengikuti di apa namanya channel YouTube. Tapi ada beberapa yang misunderstand, apa ya misleading ya atau menyesatkan juga ada sih. Tapi harapan saya lebih baik Anda membaca buku yang ada misal kalau Anda kesulitan bahasa Inggrisnya ya ada kok yang sudah menerjemahkan bukunya itu secara proper ya. Tapi saya lupa untuk pengarangnya. Tapi kalau nggak salah dosen Undip kalau nggak salah ya itu agak proper lah, lebih mendekati itu sih dibandingkan dengan tapi ya lebih baik lagi membaca buku yang aslinya. Itu aja dari saya, terima kasih dan nanti akan dilanjutkan materinya ya. Indri kenapa? Untuk absennya bagaimana ya Pak? Kalau untuk absennya ini datang semua kan? Ada yang nggak datang dah? Datang semua kan? Kurang tahu Pak. Ya, ya, ya nanti anu lah bisa di apa namanya? Bisa di kan ada notifikasi dari apa namanya? Notifikasi dari Google. Jadi nanti dicek satu persatu oleh Bu Lina nantinya. Itu aja ya dari saya. Kalau masalah per absen Baik Pak. itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya.